selamat datang di Galeri Tan Channel Excited. Channel review pertama yang mendapatkan sertifikat nomor 1 di dalam bidang memasak dan melukis. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Dan juga kami adalah dua reviewer terviral, terkocak, terkencing, terdunggi, patah, ger, anjing. Terasere, rusabere kembali roba. Udah salah lagi liriknya. Jadi, hari ini kita akan mereview sebuah film ya. Sebuah film yang nampaknya akan menguasai hari Lebaran. Hari Lebaran, karena hari ini sebenarnya tayang ada 4 film ya. Kita nonton yang ini dulu lah. Nonton ini dulu lah satu-satu. Satu-satu. Dunia. Sampai datang di segmen ADC. Ada apa di? Cium. Anjing. Oke, ada apa di Cium? Ada Avatar. The Way of Water. Loh, kok masih ada anjing? Gokil. Seriusan masih ada? Iya anjing, udah 10 tahun di bioskop ini. Enggak. Lah 10 tahun yang lalu kan Avatar. Itu yang awalnya itu, bukan yang ini. Dungeons and Dragons. Wah, ini film wajib nonton sih kalau mau refresh otak. Ada Kemarin juga, gue baru nonton. Ada film porno berkedok film horor, ada Tula 613. Tula 613, film film bokep softcore. Softcore. Buat kalian yang silakan nonton Tula. buat kalian yang sariawan lidahnya putih silakan nonton Tula. Dan buat kalian yang jangan nonton. Ada juga film Super Mario Bros. Tapi ini bagus banget guys. Buat kalian yang ngikutin Mario. Buat kalian yang main gamenya dari Sega, dari Nintendo, semuanya. Itu bagus banget, semua referensinya ada. Mulai dari Mario Kart, Super Smash Bros. Berarti ada Mario Maurer juga? Mario Maurer sampai Mario Lawalata. Utagalung. Mario Lawalata. Oh iya, maksudku Mario Lawalata, bukan Utagalung. Lalu ada juga The Pop's Exorcist. Itu Exorcist yang bergenre pop ya? bukan pop, bukan POP, tapi pop. Oh, pop. Ini adalah seorang pastor yang kalau makan bayam dia jadi kuat. Popeye, itu Popeye. Itu Popeye. Exorcist apa yang lucu? Apa? Ini Exorcist ngakak. Exorcist ngakak. 4 film baru Indonesia yang tayang di bioskop. Ada Kanzab. Gokil. Hantu yang ini dari trailernya dibilang Kansab, hantu yang mengganggu saat sholat. Apakah benar di Al-Quran ada kayak gitu? Nggak tahu gua. Tapi lu pernah nggak tahu ada mitos atau mungkin kayak apa diceritakan teman-teman lu? Iya, tapi gue pernah tahu ada makhluk yang mengganggu orang di dalam sholatnya. Iya, katanya itu jin katanya yang mengganggu orang sholat. Jadi kejadian teman gue ada yang ngalamin, om gue ada yang ngalamin ya walaupun nggak tahu beneran atau enggak. Dari kejadian-kejadian soalnya mirip kayak misalnya dia lagi sholat tahajud gitu, ada lagi Al-Fatihah, ada yang bilang amin di belakang. Iya. Serem banget anjing. Itu jin ya guys. Nah ngomong-ngomong soal jin, ada juga film yang tayang hari ini. Iya. Yang berjudul Sewu Dino. Bukan Jin dan Jun dong. Jin dan Jun juga ada. Yang kenapa lu gak lu sebutin ngomong soal jin lebih dekat Jin dan Jun? Kenapa jadi Sewu Dino dulu? Ngomong-ngomong soal jin, yang paling deket kan Jin dan Jun, bukan Sewu Dino. Sewu Jino. Jino. Jino mah icon ya. Jinan. Dan ada juga film sejarah dokumenter yaitu Buya Hamka. Buya Hamka. Itu adalah tokoh masyarakat ya, tokoh Islam ya. Yang mana kita kayaknya nggak bakal review karena takut bahaya ya. Takut salah ngomong. Bro. Bukan apa-apa ya, sekarang kan kalau ini dirujak di Twitter konten ini, saya masih ada 4 tahun lagi cicilan. Bayarnya pakai apa itu kira-kira? Kita akan mereview sebuah film yang diangkat dari sebuah thread yang cukup viral tapi tidak seviral KKN, yaitu film Sewu Dino. Ini jadi kayak part of the Jurassic Park ya? Kan Dino. Mentang-mentang ada dinonya bukan Jurassic Park dong, goblok. Jurassic Park Raptor. Film ini diproduksi oleh Manoj Punjabi, didirektori oleh Kim Mustambul, ditulis oleh Agasya Karim dan Khalid Kasogi, dibintangi oleh Mika Tambayong, Rio Dewanto, Givina Agla Artalidia, Karina Suwandi, Giselma Firmansyah, Martino Leo, Prit Timothy, Arnold Schwarzenegger, Dalsim,
Takalbi, dan Yuzong. Tiba-tiba ada Yuzong anjing. Ngapain dia? Lu tau Dalsim nggak? Lu tau Dalsim? Tahu anjing Street Fighter. Nah, ketemu kita. Iya, favorit gua. Dalsim yang tangannya bisa panjang kan anjing. Iya. Blanka lu tau Blanka? Tahu yang listrik kan? Enggak semua ininya semua. Dalsim kalau mau manjangin kontak perlu pakai minyak ini ya? Kan tangan sama kaki sama kepalanya doang, nggak sampai itunya juga. Nggak perlu pakai minyak Papua. Lu pernah pakai minyak Papua? Enggak. Gatel-gatel tahu? Ya jangan. Yang ada malah bengkak nanti. Iya katanya bisa bengkak nanti, bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak kaki gajah gitu. Malah kayak hidung maskot Dufan nanti. Tau gak sih? Hidungnya Squidward. Iya. Iya. Bercerita tentang di tengah kesulitan ekonomi, Sri diterima bekerja untuk keluarga Atmojo dengan bayaran yang tinggi. Kalau nggak salah itu di antara 5 sampai 10 juta. 10 juta tadi gue lihat gue inget di selebarannya. 8 apa 10? Tergantung UMR di situ. Apa 25. Tetapi bayarannya tidak lebih tinggi dari kempen-kempen api yang bulan ini berjumlah 8. Goblok. Raja Kempen. Bro, Dwiki 13 bro. Iya tapi lumayan 8. Dwiki mah 13 juga harganya ditotalin sama kayak elu mah 8. Kagak anjir. Less effort, more value lu mah. Astagfirullahaladzim, amin aja dengan gua. effort sekecil mungkin, pendapatan lu sebanyak mungkin. Gila. Astagfirullah, effortnya gak kecil ya anjing, tanya AS lo, kita ke Kedoya anjing kemarin. Kagak ada effort kecil. Banyak campaign. Mentang-mentang lebaran banyak campaign. Nah, karena keunikan yang ia miliki yaitu lahir pada hari Jumat Kliwon bersama Erna. Gak usah kayak nge-rap. Bersama Erna, Dini, mereka dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah gurun. Yeah. Gubuk tersebut Yeah. Sri, Erna, Dini, Yeah. Dalsim, Yuzong, Keseto, Pamela Anderson Ngapain dia? bertugas untuk memandikan Pakai baju Kill Bill lagi. Atmojo, cucu dari Mbak Karsa Atmojo yang tidak sadarkan diri karena dikenakan kutukan santet Sewodino, salah satu santet yang paling mengerikan di abad 21 juta. Mereka tidak bisa lari dari gubuk tersebut karena terikat perjanjian mistis dengan Mbak Karsa dan mereka harus selesaikan ritual sampai hari ke-1000. Hari ke-1000 itu berarti 2 tahun. 2 tahun itu berarti 2 tahun aja 2 tahun itu berarti satu belum hari, nyampe. Satu hari kan 360, satu tahun kan 360 kali 360 di 1000 dibagi 360 berapa? 7.500 kali 2 1.400. Nah, 1.400 minggu. Mereka harus menyelesaikan ritual sampai 1.400 minggu jika Enggak, melanggar Ger, anjing. kematian menanti. Gimana caranya 1000 hari sama dengan 1400 minggu sih? Nih, lu bagilah tolong. Lah, yang tolol lu. Satu tahun itu 360 hari. 365. 365. 1000 dibagi 365 dong. Berapa? Iya. 7.200. Lah, 7.200. goblok 365 kali 7.200 aja berapa? Lebih dari 1000. 7.200. Ya lu bagiin lagi dengan 12 berapa? 7.200 bagi 12. 72 kurang 12. Coret-coret. Kok dikurang dibagi kata lu? Dikurangi bagi. Dicoret-coretin kan 7 coret 2 coret 7 10.004. 10.004. Nah. Itulah dia. Jadi buat kalian yang ingin menonton Sewodino dan tidak ingin terkena spoiler, silakan kalian keluar binatang, babi, anjing, kuda, marsupilami, cupakabra. Bagus. Kok nggak Hari ini kurang ya? Hari ini temanya Kurang ya? binatang. Kurang ya guys? Hari ini temanya animal. Kalau Yaudah. animal jadi kurang greget gitu. Kontrol cupakabra, main lampir. Lampir. Iya. Oke, kalau suka yang pertama gue suka dengan keputusan berani dari pembuat film, PH, sutradara dan produser untuk membuat cerita yang berbeda dari thread-nya gitu. Jadi kalau kayak kemarin kan itu KKN. Tapi kayaknya mereka memang belajar dari KKN deh. Iya, KKN itu seperti kayak Nonton. ditumpahkan gini kan, jeret itu persis Paul, dialog-dialognya, seapa-apanya. Iya. Ini tuh terasa lebih fresh karena cerita itu berbeda banget dengan Threadnya. Buat yang udah baca threadnya, kalian tetap akan merasa tersurprise lah di film ini. Dan maksud gue kayak meskipun berubah, tetapi it's not in the bad way gitu loh. Karena Iya. tetap esensi cerita sebenarnya itu dapat menurut Somehow gue. lebih fresh aja gitu. Iya, jadi kayak maksud gue kayak aku suka ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh KKN benar, kemarin. maksudnya kayak ada menurut gue pribadi
Punjabi ya, adaptasi film itu nggak perlu Sama banget. plek gitu loh, kayak misalnya Harry Potter atau Hunger Games itu tuh nggak sama persis dengan yang dicerita, ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Emang harusnya seperti itu biar karena kan cara bercerita film dan cara bercerita buku atau thread atau apapun tuh tentu saja kan berbeda dong. Iya. Jadi kayak menurut gue ini keputusan yang berani tetapi tepat bagi para produser itu untuk ya kayaknya dari thread itu yang ada di film itu hanya sekitar Berapa persen ya? 30 kali ya? 30 kayaknya. 40-an deh kayaknya. Selebihnya itu adalah mungkin imajinasinya Kimo Stambul dan menurut gue Cukup he berhasil really sih. did a good job mengerjakan film ini sih. Betul. Kalau dibilang jelek enggak, ini lumayan bagus, cukup bagus lah, cukup bagus. Cukup bagus. Cukup bagus, tapi kalau secara menyeramkannya sih memang tidak terlalu ya. Betul. Ada momen yang kita merasa serem, tapi banyak juga momen yang Capek. harusnya serem, tapi malah kita ya gitu kayak gitu. Betul. Tetapi kalau misalnya mau dibandingkan dengan KKN jauh. Ini jauh banget seremnya sih. jauh gue lebih suka Jauh lebih Sewudino. seram. Sewudino sih. Banyak banget di film Sewudino ini ya. Betul. Karena mungkin dari base ceritanya aja Sewudino ini tuh udah menyeramkan gitu. Betul. Karena ini kan tidak hanya berbicara soal hantu kan, di situ ada kayak thrillernya juga. Thrillernya ada kayak juga. Orang yang kena santet gitu. Maksudnya kayak- Ada cerita tentang klinik Jawanya juga. Iya, ada kayak Iya. budaya-budaya Jawa, terus kayak ada hantu Jawanya juga gitu. Jadi kayak overall Ini tantangan tersendiri ya. Tantangan tersendiri yang menurut gue dijalankan dengan cukup baik. cukup baik, betul. Iya, tapi kalau saran gua sebelum kalian nonton, lower your expectation aja, jangan terlalu tinggi karena kenapa? Percayalah ketika kalian merendahkan ekspektasi kalian, Terasa lebih terasanya akan lebih lega gitu dan setelah nonton tuh kayak lebih lega dan happy gitu. Setuju. Kayak apa yang gua rasakan. Karena kalau kalian ekspektasinya terlalu tinggi juga nantinya takutnya film ini malah jadi kalian ingin memaki-maki gitu. Betul, setuju, Iya, setuju. itu aja sih. Karena gue juga tadi merendahkan ekspektasi gue dan setelah nonton gue happy kok. Iya, pantas. Penulisnya ini penulis waktu maghrib, jadinya Penulisnya ya waktu maghrib. Pantas, oke. dari segi cerita cukup rapi, cukup rapi. rapi. Terus kayak yang gue suka selanjutnya adalah kalau dibilang acting udah pasti lah ya. Maksudnya gue film ini tuh dibintangi sama bintang-bintang yang Rio Dewanto, gue ya, kaget ada Rio jam Dewanto loh. terbangnya tuh udah tinggi ya. Rio Dewanto, Mika Tambayong, dan Geniva ya yang main di Hidayah kan, dia jadi Ratna. Sumpah yang jadi Dela tapi Yang jadi Dela cakep banget. cakep banget anjing. Pengen gue minta WhatsApp-nya. Dela, gue bagi WhatsApp dong, manis. Itu kayak om hidung belang anjing jadinya, bukan kayak mau PDKT anjing. Dela, aku tahu kamu pasti nonton review ini. Nanti di kolom komentar tulis WhatsApp kamu ya. Goblok, malah banyak yang WhatsApp dong, tolong. Pokoknya Dela, aku padamu. Iya, actingnya juga Ini oke lah. cukup Acting oke lah. kesurupannya juga lumayan. Aku mau bahas sesuatu nanti tentang 2004. Cok, kayak member New Jeans anjing. Kelahiran kayak member New Jeans umur berarti. berapa? 2023 kurang 2004? 23 18 anjing. 2023 kurang 2004? Hah? 71? Enggak. Yang gue suka selanjutnya adalah ini ya, set juga. Setnya juga gua walaupun sebenarnya beda dari ekspektasi gua yang sudah baca thread Twitternya, tapi ini juga tidak buruk. Tidak buruk sih, maksud gue kayak ada set Oke warung, lah. set warung yang si tempat Sri kerja pertama kali, terus juga rumahnya Mbak Karsa yang kelihatannya emang orang Jawa itu kayak gitu rumah Sama kayaknya gitu. cukup niat ya mencari 500-an dan juga 100 ribuan zaman dulu. Zaman dulu itu properti ya, itu menurut gue oke. Terus kayak sepertinya set rumahnya Dela yang di tengah hutan tuh kayaknya dibangun deh. Nggak mungkin ada rumah di tengah-tengah hutan kayak gitu, nggak sih? Kayaknya mereka cukup niat untuk membangun rumah. Menurut gue cukup untuk diapresiasi lah. hal itu. Apresiasi, iya betul. Dan juga gue menyadari sesuatu, zaman dulu kita punya duit 500 bisa makan warteg anjing. Iya ya. Iya, murah juga ya zaman dulu ya. Malah itu pun 500. Dia makan wartegnya pun dia bohong kan? Iya, Karena kurang duitnya. iya. Berarti ya mungkin 1000 lah ya. 1000 gitu. Itu dia karena dia pesan air putih sama ini doang, nasi putih doang. Iya, lauknya nggak dimakan. Lauknya dia puasa muti. Lu tau puasa muti nggak? Puasa muti ya, makannya yang putih-putih aja. Makanya putih-putih betul. Nasi putih, air putih, tembok, Ular putih, ular putih, eh, nyamuk Aedes aegypti, kan hitam. hitam putih.
Ada juga sound effect. Oh buka puasa. Oh segernya sirup ya. Sekarang mainnya udah jok sirup. Jok sirup tuh apa? Itu jok sirup. Siapa tahu masuk kan ke ADC kan? Oke, aku juga akan main jokes meledak. Selanjutnya yang aku suka adalah efek. Udahlah Kim Mostambul kalau masalah efek, make up, prostetik, udah pro lah. Kayak efek yang di terakhir si Kuncoronya lehernya kepotong itu sangat Nggak cringe ya? Yang penting nggak cringe aja, nggak kelihatan cringe aja. sangat Kimo style gitu ya. Iya, Kimo style. Mengingatkanku kepada film Ivana. Yes, Iya, betul sekali. Terus juga efek Dela yang tangannya luka-luka, terus Efek yang si Mbak Mbak Karso yang mukanya borok, yang punggungnya juga berluka-luka gitu iya, kan. itu juga efek meyakinkan. Efek menjijikannya dapat, lukanya dapat. Sekarang soal jump scare, ada beberapa jump scare juga menurut gue dapat banget, dan bahkan gue sempat merasa takut ya, karena jujur gue kalau nonton film horor itu paling jarang merasa takut. Tetapi di sini ada satu jump scare itu kalau nggak salah waktu mandiin Dela di hari ke 998 miliar itu. Nah disitulah gue tertakut. Tertakut tuh apa anjing? Nggak ada di kamus besar bahasa Indonesia anjing. Itu kayak takut, kayak gue tertakuti gitu. Ya lu Disitulah jump scare-nya berhasil menakuti gua gitu disitulah ngomongnya. gue masukkan tertakuti gue tuh di situ tuh. Gimana sih anjing? Karena itu di build-nya rapi banget ya, maksudnya kayak di build-nya dari radionya yang Sumpah. tiba-tiba mati, Iya. terus itu ngeri lah pokoknya, kayak suara-suara radio berpadu dengan background musik, suasana, dan gue bisa merasakan diri gue ada di scene itu gitu. Betul, gue jadi karena berasa dia kita membangun suasana itu serem gitu. kita jadi somehow kita di beberapa scene merasa kayak gue juga jadi punya kewajiban untuk memandikan Dela Dela. juga, iya. Jadi kayak pengen mandiin Dela juga jadinya. Betul. Maksudnya jadi kayak punya kewajiban untuk memandikan Dela. Ini intermezzo ya guys. Kemarin kita kan sempat survei mau nggak ada AADC tapi versi no sensor. Katanya mau, Ger. Tapi gue takut bisa direkam juga. Subscription. Orang tetap bisa rekam anjing. Tapi kan video follow subscriber kita tolol-tolol, mana ngerti teknologi lah ngerekam-rekam. Goblok lu bilang kayak gini lu malah ngerti ntar. Gak ngerti orang mereka download Netflix aja nggak bisa. Nggak mungkin ya. Subscriber kita tuh tolol-tolol, mana ngerti teknologi kayak gini. Astagfirullah, parah banget guys. Ini bukan gue yang ngomong. Kalau kalian si anjing ini yang ngomong. Emang gimana caranya kalau nge-record? Di download aja pakai IDM. Yang gua suka sih tentunya hantu si sangat turihnya coy. Sangat turihnya gua suka banget anjir. Betul HS aku ngingetin gue. Itu creepy-nya gila banget, jing. Sumpah ya, gue seumur hidup. Sangat turih. Bukan seumur hidup sih, iya seumur hidup. Gue nggak pernah nonton film Indonesia yang menampilkan hantu kuyang. Dan ternyata hantu kuyang kalau misalnya di visualisasikan. Gue pernah sih zaman Susana pernah juga. Ngeri banget. Emang ngeri. Zaman Susana aja udah ngeri gitu, hantu yang cuman pala sama organ tubuhnya ini. Sumpah kuyang itu ternyata kalau divisualisasikan ngeri banget. Sumpah sengeri itu, bener-bener ngeri banget. Itu yang di akhirnya. Tapi sebenarnya ini nggak kuyang-kuyang banget sebenarnya. Kalau kuyang itu cuman setahu gue ya. Badan sama organ tubuhnya. Iya, enggak pala, cuma sama organ tubuhnya bawahnya. Iya, kalau yang ini tuh dia kayak pala masih ada badan sama tangan, bawahnya baru nggak ada, bawah badannya itu. Kuyang itu tapi ini nggak? Kuyang itu tapi ada yang cowok juga. Nggak tahu sih gue. Kalau yang cowok kontennya terbang juga nggak? Atau sampai di tete doang? Gak usah mikirin itunya, Ya kan? nggak penting, Cok. Karena kalau kontennya juga ikutan terbang malah lucu jadinya, kayak lu bayangin kuyang nih ada organ tubuhnya terus nyambung di sini konten terbang gitu. Gini sambil ngaceng gini. Terbangin. Ini nggak jadi serem, jing, jadinya. Nggak jadi serem, coy. Gue membayangkan kobang. Nggak usah dibayangin lah. Kobang, konten terbang. Oh, kuyang kan kuntul melayang. Iya kan? Teori dari mana, bangsat? Iya, jangan kalau cowok itu kuntulnya juga ikutan terbang kayaknya. Buat orang Kalimantan, coba kalau tulis di kolom komentar kira-kira kalau kuyang itu cuma sampai badan atau kuntulnya juga ikutan terbang. Aku penasaran. Kuyang itu kan singkatannya kupukul lalu kusayang. Kupukul lalu kusayang, betul sih. Iya. Udah sih, yang gue suka udah. Dan menurut gue itu udah keseluruhan film sih. Hampir di semua aspek loh, maksudnya kayak
dari aspek Acting. dari departemen acting, ada yang aku suka, dari departemen cerita ada yang aku suka, dari departemen fashionnya pun maksud gue kayak fashionnya nggak lebay gitu loh. Iya, Kayak betul, maksudnya, betul. Pembantu ya kita percaya gitu baju-baju mereka tuh baju-baju yang kusu, Iya. yang kumuh, kayak ya emang kayak orang-orang desa yang jadi pembantu aja. Make upnya juga nggak berlebihan, make up orang-orang desa gitu. Betul. Aku suka sih, aku suka. Dan juga gue juga suka sama ini, setiap kan ceritanya kan si Seri ini kan masuk ke dunia sukma kan ceritanya. Setiap dia kebangun, nah itu acting bangunnya abis mimpi buruk itulah yang bagus. Bener, yang bener. Jangan seperti Apa? Tulah. bangun pose ganteng. Nggak gitu caranya. Nah, kalau lu mau tutor cara bangun setelah mimpi buruk, lihatlah Mikha Tambayong di film Tambayong, itu. Sewu Dino. Itulah dia yang benar. Sekarang kita masuk ke Catatan hitam, film. Sewu Dino. Oke. Yang pertama menurut gue catatan hitamnya adalah meskipun cast-nya itu not cringe, tidak cringe gitu, tetapi menurut gue ada beberapa penempatan cast itu yang kurang menggambarkan thread-nya sih menurut gue. Dan saya kayak Mbak Karsa. Di sini kayak menurut aku Mbak Karsa itu somehow masih terlalu muda gitu loh untuk menjadi mbak. Iya. Kayak lebih ke ibu aja atau tante ya. Iya, jadi kayak kurang berasa karisma. Betul. Jadi kayak melihat Mbak Karsa di film itu kayak kurang merasa kayak Mbak Karsa ini sosok yang tertua, leluhur, yang dihormati sama keluarganya gitu. Tetapi somehow actingnya nggak buruk gitu. Lalu misalnya pemilihan Rio Dewanto menjadi supir. Iya. Menurut gue juga kurang apa ya? Terlalu ganteng untuk menjadi supir anjing. Iya, betul. Jadi kayak Kurang supir gitu loh. mana tangannya betato lagi Iya, gitu kan. Jadi Rio kayak- Dewanto tuh terlalu berwibawa, terlalu ganteng untuk jadi supir. apalagi di sini digambarkan supirnya itu misterius gitu. Iya. Jadi untuk Kesannya iya, malah harusnya Mbah Tarmin yang jadi supir kayaknya lebih cocok. Mbah Tamin yang harus jadi supir kan. Iya, nah nanti yang pemeran Kalau Mbah nggak Tamin. bapaknya Mikha Tambayong cocok tuh jadi supir tuh. Iya, yang jadi bapaknya Mikha Tambayong kayaknya cocok jadi supir. Jadi supirnya kayak batuk-batuk gitu ya. Kan supir biasanya batuk-batuk kena angin AC. Enggak, biasanya kalau supir tuh rada-rada ini bau ketek gitu. Bau ketek, itu supir taksi. Lu pernah kan naik taksi, supirnya udah bau ketek, di mobilnya dia pam. Tahu sumpah tadi ada momen juga di Sewu Dino. Iya kayak gini, kita kaget bukan karena si sangar turinya, tapi kita kaget sama petir anjing. Gue sampai tanya Hai sama Gera tuh anjing. Oh supir, kalian pernah nggak naik taksi? Supirnya udah bau ketek di mobilnya, dia gantung Stella jeruk. Stella jeruk ini. Jadi perpaduan bau ketek dan bau Stella jeruk itu kalau lu, sumpah itu bayangin lu ada di mobil, isinya bau ketek supir sama Stella jeruk berpadu, lu rasanya pengen Itu kayak pembunuhan berencana gak sih? jujur ya. Iya. Kayak pulang-pulang kena pneumonia anjing. Oke, selanjutnya iya itu. Castingnya beberapa menurut gue agak Kurang pas ya. Kurang pas sih. Yang gue nggak suka, yang lu nggak suka berikutnya ada nggak? Yang gua nggak suka sih sebenarnya. Yaudah gue dulu kalau gitu. Yaudah, lu dulu dah. Kalau gue, aku cukup menghargai effort mereka untuk belajar bahasa Jawa di sini. Kebetulan ini mereka kan bahasa Jawanya tuh bahasa Jawa Timur ya. Kayak nggak kayak KKN kan Jawa Tengah. Kalau ini tuh cukup dekat di gue gitu bahasa Jawanya gitu. Aku sebagai orang Surabaya, Jawa Timuran, agak kadang tuh kayak agak lucu gitu. Bukan aneh sih, lebih ke lucu melihat mereka berakting bahasa Jawa gitu. Karena banyak banget yang masih tercampur dengan bahasa Jakarta sih. Banyak banget yang masih tercampur dengan bahasa Jakarta. Logatnya, pembahasannya. Bahasanya, kadang juga logatnya, terutama logatnya Rio Dewanto. I know Rio Dewanto try so hard untuk bisa berbicara bahasa Jawa ya. Tapi ya gitu, jatuhnya kayak masih ada tercampur sih. Cuman maksud gue untuk keseluruhan filmnya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tetapi mungkin orang-orang Jawa Timur pasti akan tergelitik. Coba ya orang Jawa Timur, coba kalian komentar. Menurut kalian gimana tadi dialog di film itu bahasa Jawanya? Apakah ini cuman aku yang merasa seperti itu atau kalian juga merasa seperti itu? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Gua nih sekarang, yang menurut gua paling gua nggak suka adalah pada saat, jadi konteksnya adalah di si Sri ini untuk menyelamatkan Della, dia harus masuk lagi ke dunia sukma.
Dimana di dunia sukma itu di alam bawah sadarnya dia. Karena kenapa? Karena ternyata si Della terjebak di dalam satu rumah yang ada di dunia sukma. Dan cuman si Sri yang bisa ngebebasin si Della tersebut. Karena dia punya semacam darah apalah yang sama-sama si pengirim santetnya. Karena dia lahir di Jumat Kliwon. Dan gak cuman itu. Darahnya itu berbau sesuatu gitu loh. Iya, berbau, ada lah nama leluhur-leluhur gitulah pokoknya. Bukan leluhur, itu kayak berbau something, kayak bau tanaman. Oh iya, gua nggak tahu lah pokoknya cuman dia lah di antara Bau brokoli. Goblok, nggak sekalian pokcoy anjing. Lah iya, kan ada dua, brokoli dan pokcoy. Enggak, kenapa tiba-tiba bau pokcoy anjing? Enggak. Ebi ya, tumis ebi. Bro, ini terlalu jauh nih anjing. Nah, maksudnya pokoknya intinya dari semua pembantu yang pernah kerja untuk mandiin Della, cuman si Sri doang yang bisa nyelamatin karena dia ada sesuatu dalam dirinya lah. Nah, dia masuklah ke dunia sukma. Nah, di dunia sukma itu, di tempat disekapnya Della itu ada satu orang yang jaga. Yang jaga itu namanya si Sabda Kuncoro. Nah, si Sabda Kuncoro ini konon kabarnya dia adalah si pengirim santet. Nah, ini diperankan oleh Martino Lio. Yang gua nggak suka adalah pada saat si Sri itu abis dibanjurin darah gitu kan buat darah masuk kerbau. ke dunia sukma, iya darah kerbau. Wah, Dia darah masuk. Anjing, gimana nyelamatinnya anjing? Disiram air kerbau. Iya, disiram air kerbau. Akhirnya si Sri masuk ke dunia sukma. Mulailah mencari rumah tempat Della disekap dengan kayak gini-giniin, menyikap-nyikap si ilalang-ilalang yang tinggi. Yang gua nggak suka adalah Mikha Tambayong kan dalam keadaan nggak boleh ketahuan sama si Martino Lio. Iya. Tapi napasnya berisik banget, anjing kayak itu gua nggak suka banget karena kayak lu bisa nggak begini? Bisa nggak? Kayak lu diem gitu, gue pengen banget mulutnya gue gini. Diam. Enggak lah. Suaranya napasnya kecil, cuman itu emang deket clip on itunya, Ya bibirnya. nggak usah, kalau itu gue tahu bangsa. Jadi masuk suaranya. Tapi itu menurut gue kekencengan. Udah gitu yang tolol lagi udah nemu rumahnya. Dia kan tetap harus diam-diam. Didobrak dong pintu rumahnya. Dar, digetok-getok dulu. Dar. Di situ gue langsung nengok HS kayak anjing. Mikha Tambayong di sini harusnya lu jangan berisik gitu loh. Diam, jangan berisik. Bisa nggak di kayak Della, gitu kan bisa. Nggak usah yang duk. Della. Atau kan bisa, misalnya kayak pas Della kan udah manggil-manggil dari Iya. dalam, Mbak gitu kan. Berarti dia udah tahu dong harusnya. Kan lu bisa nih kalau lu pakai logika, lu bisa jilat pintunya. Logika ini masuk ke logika lagi. Jangan masuk ngomongin logika deh. Woy. Kalau lu mau berpendapat yang nggak masuk logika juga gitu loh. Dia pintunya malah didobrak kan sama dia. Padahal pintunya itu apa? Pintu kayu. Kayu kalau kena air lama-lama dia akan erosi gitu, akan terkikis. Lu jilatin pintunya. Gitu kan. Nanti Berapa lama-lama pintunya lama? terkikis. Tapi matahari keburu terbit, udah hari ke-1000, Akhirnya dia bisa bangsat. menyelamatkan Della tanpa ketahuan Martino Lio. Di situ harusnya logika bermain. Disitulah harusnya permainan logika tahu. Kadang gue tuh pengen. Kalau gue jadi sutradara. Kadang gue tuh pengen kayak subscriber cobain deh, duduk sehari aja konten bareng Geral gitu, cobain anjing. Mana habis ini konten lagi ya? Mana habis ini konten lagi, Rozi Popo lagi. Di channel Alfi ya guys. Iya. Kita mau membahas soal yang lagi viral-viral. Iya. Pasangan yang baru cerai. Rozi Popo, ntar tunggu aja. Sebenarnya kayak keputusan untuk mengubah cerita film ini menjadi a whole new movie cukup tepat. Tetapi menurut gue cukup disayangkan karena ada beberapa scene di cerita aslinya itu yang sebenarnya kalau dimasukin ke film itu akan menjadi lebih menyeramkan. Misalnya, scene yang nggak ada itu adalah scene wejangan dari Pak Tarmin untuk tidak membuka pintu kalau Betul. malam. Itu menurut gue itu esensi cerita utama ya dari cerita Sewedino ya. Padahal sayang banget, itu adalah momen yang gue sayangkan kenapa tidak ada di filmnya, Iya, versi filmnya. Jadi kan kalau di ceritanya Pak Tarmin itu begitu mereka datang, Pak Tarmin bilang jangan buka pintu untuk siapapun. Nah, Betul. pernah ada satu malam ada ngetok pintu, dibukain lah pintunya, ternyata itu Pak Tarmin. Pak Tarmin hantu. Ternyata Pak Tarmin hantu itu membuka mata batinnya si Sri. Terus Sri itu melihat di sekeliling rumah itu banyak banget hantu-hantu yang siap untuk masuk ke tubuhnya Della. Betul. Lu bayangin kalau scene itu ada di film ini itu bakal jadi serem banget. Kenapa? Iya, maksud gua itu juga disayangkan juga tidak ada. di- Atau mungkin nanti ada, tapi versi Lewi Dowo, Lewi Medeni. Oh enggak, lebih mirip.
Betul. Betul. Karena ini kan gak mirip sama Gak mirip, thread-nya. iya. Jadi versi Lewido lebih mirip, mungkin bisa jadi gitu. Terus both di cerita dan di film ini si Erna akhirnya mati. Cuman ini juga yang cukup disayangkan karena ini part of the big plot gitu ya. Jadi harusnya Erna itu di cerita aslinya Ernanya itu mati karena dia membuka tali gitu dari boneka santet itu. Jadi santetnya terbagi ke dia. Betul. Si Delanya sembuh, Ernanya mati. Tapi di film ini itu Ernanya matinya konyol anjing. konyol banget. Erna tuh dimati. Masa ketusuk ranting anjing? Karena Erna tuh mati hanya karena dia paranoid sendiri gitu. Iya. Dia ketakutan sendiri, dia ingin membunuh semua orang, terus dia mati. Membunuh Dina sama si Terlalu Sri. ini sih, terlalu kemana-mana Iya, sih. kematian Erna di sini sangat-sangat disayangkan, cukup konyol sih. Gitu. Nggak keren jadinya, matinya nggak keren. Gue nggak tahu kenapa keputusan untuk membuat Erna mati membuat sebenarnya. santetnya terbagi itu dihilangkan. Iya. Tapi menurut gue itu adalah esensi terbesar dari cerita Seudino adalah yaitu Iya. pada akhirnya Delanya itu ya setengah kesurupan gitu. Dia pindah ke rumahnya Mbak Karsa gitu, yang dipindahkan. Ya itu sih menurut gue ada beberapa potongan cerita yang karena tidak dimasukin ke film, Jadinya juga rada kuring gitu ya. Nah iya, dan juga menurut gue kayak film ini tuh cukup melelahkan karena makin lama itu ya, rutinitas memandikan Dela itu makin lama makin menjadi membosankan gitu. Iya betul. Di malam pertama, malam kedua itu Masih seru. masih Karena penasaran. itu ada gimmick-gimmick kayak kasetnya Betul. keputar-putar. Kayak udah masuk Iya. malam ketiga, malam keempat, itu kayak udah mulai yaudah ini ceritanya nggak bergerak kemana-mana. Iya, gitu. kayak udah malam ketiga, malam keempat kayak ya udahlah mandilah gitu. Adinya nggak mandi ya lah anjing, nggak Iya, mau mandi, nggak mau mandi. mandiin lah sono. Terus kayak ditambah dengan gimmick-gimmick nggak masuk akal yang juga nggak ada di cerita. Let's say kayak tiba-tiba embernya bocor, kayak Iya. udah klise banget gitu, kayak ya udah aja ember bocor, Betul. pompa air macet. Padahal kalau di cerita mereka ngambil airnya dari sumur gitu Iya, kan. makanya walaupun itu menurut gue juga agak kurang karena kenapa? Karena ember bocor, dia kan digambarin ember bocor tapi bocornya kayak cuman dikit gitu kan. Nggak mungkin lu bawa dari jarak yang deket, dari Bocornya sampai habis. Iya, belakang sampai kamar dengan rumah yang tidak terlalu luas itu. Tiba-tiba dengan bocornya segitu, tiba-tiba kok sampai kamar udah habis. Kecuali itu nggak logis. alasannya adalah ketika di tengah jalan Sri dan Dini diminum tuh. Diminum tuh embernya, itu baru logis. Ditumpahin sirup atau ditumpahin nutrisari, diminum, disedot. Ah, Set, itu habis baru airnya. logis. Tapi menurut gue ya, itu tuh klise yang biar filmnya jadi menyeramkan aja. Betul. Padahal sebenarnya kayak kita udah capek gitu ya, udah capek dengan rutinitas memandikan Dela yang ya udah yang nggak bergerak kemana-mana gitu. Iya. Terus juga kayak Delanya pun ya udah kayak cekek lagi, jambak lagi, gigit telinga lagi itu Iya, aja. cara Dela attack di si pembantu-pembantunya ini menurut gue juga awalnya memang serem Serem. ya. Awalnya serem. Bahkan awalnya itu sampai diinjek gini loh. Iya, awalnya sampai diinjek. Pas Itu kita- diinjek pembantunya Iya, pembantunya ada efek mental gitu kan. Itu keren banget. Itu keren. Detailnya gue aku itu keren. Tapi kayak makin makin lama kok gitu lagi. Iya, cekek lagi, gigit telinga lagi, cekek lagi, gigit Iya. telinga lagi. Kayak maksud gue kayak coba referensinya lebih ke Evil Dead itu. Wah. Itu keren banget anjing. Wah, gila sih kalau referensinya Evil Dead. Gua gak ngerti lagi Itu tuh. gila, Evil Dead itu orang kesurupan, setannya itu melakukan hal-hal gila banget sih yang Iya. nggak pernah terbayangkan. Betul. Digeprek mobil, tangannya digeprek Iya. mobil, terus kayak di blender Itu bener-bener gila. serem banget sih. Kalau misalnya referensinya bisa kayak Evil Dead, ini akan menjadi film yang 100 sih menurut gue. Iya, betul. Akan menjadi Karena ini gila sih. Ini punya banget potensi untuk dibawa ke arah Betul, sayang Karena sekali. Ini sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa apalagi lebih serem lagi. dengan mantap. ekspektasi yang membuat film ini tuh kan Kimo ya. Jadi kayak Iya. Kimo tuh kan salah satu king of gore. Iya, Ya. di Indonesia. Iya, cuman di sini menurut gue kayak somehow entah kenapa kayak Kimo tuh kayak masih Nahan ya? Nahan-nahan Iya. gitu. Apakah mungkin cerita aslinya biar nggak terlalu lebay gitu Iya. ya berasa sih masih ada yang Menurut gua kalau setannya melakukan hal-hal yang cara matiin pembantunya lebih sadis lagi, menurut gua nggak merusak cerita kok. Menurut gua ya, nggak tahu kalau menurut produsernya. sebenarnya ini udah merusak cerita gitu. Jadi kayak ceritanya kan ini cuma 30% yang diambil. Jadi ya udah merusak cerita nih sebenarnya. Iya, Sebenarnya kalau secara logika film ini tuh udah merusak cerita dari Threadnya. Seudino. Jadi ya udah mendingan sekalian langsung diinin aja lah.
digila-gilain aja sekalian. Dia lebih gilain lagi, iya. Di makabrein aja sekalian gitu maksud gue. Oh, sama satu lagi. Beberapa background musik Oh iya, sorry, ada musik yang sampai Terlalu bikin lebay. bikin telinga gue tuh keganggu banget, kayak ada apa gitu ya. Terlalu lebay Gue sih. nggak tahu jenis musik apa itu, pokoknya gue kayak sampai gitu gitu. Riser ya, pokok kata HS sih namanya Riser itu. Pokoknya gue jujur keganggu banget, ada satu momen kayak gue gitu. Toh ditampilkan itu juga tidak menambah ketakutan di filmnya gitu. Betul. Jadi Itu kayak- malah bagian yang annoying aja sih. Annoying gitu ya. Selanjutnya kita akan memanggilkan seorang ahli. Dia adalah ahli di bidang tumbuh-tumbuhan, khususnya bunga 7 rupa. Dan juga kita akan meminta konfirmasi dia apakah di Sumatera kalau kuyang cowok ikutan melayang atau enggak. Gak usah kalau itu mah. Sing namanya menuso, ora Kelapa dino. Sing nama menuso. Boring. By the way, ada itu juga gue mau membahas soal mantra sih. Kalau Apa? di Sewudino cerita thread-nya, Iya. Balik lagi sih anjing. padahal nggak apa-apa ya. Padahal nggak apa-apa anjing, kenapa balik lagi? Kalau di cerita thread aslinya, mereka mandiin Della, mandiin aja, nggak ada yang sampai nyebut-nyebut mantra. Di film ini tuh ada mantranya, dan mantranya tuh kayaknya nggak berpengaruh apapun ya terhadap keseluruhan cerita, terhadap mantranya itu ada cuman biar kayak ada adegan tape recorder suaranya berubah sendiri. Betul, gitu. itu Jadi doang bisa- sih kayaknya ya. Bisa untuk membuat efek seram lagi. Padahal mah ya nggak yang serem-serem banget gimana sih. Iya. HS, overall menurut Anda film ini? Overall, saya sebagai non pembaca threadnya, film ini termasuk film yang slow burn horror, di mana film ini 2 jam, di mana 1 jam pertama itu cukup santai ya. Dan ketika 1 jam yang terakhir baru disitulah horror sesungguhnya mulai masuk. Menurut gue kayak ini slow burn tetapi tingkat kematangannya tuh pas. Iya, pas. Nggak yang beberapa film Indonesia yang kita nonton slow burn, saking slow burnnya sampai gosong kadang ya. Ada film yang setengah jam di dalam mobil doang tuh. Nah itu ada yang slow burn, saking slow burnnya apinya kayaknya nggak nyala tuh, tengahnya masih matang gitu. Itulah dia tuh lah. HS gimana? Yang nggak suka dulu? Yang suka dulu dan suka. Tadi udah banyak dijelasin ya, tapi aku paling mau menambahkan detail-detail kecil di properti, seperti lembaran uang, plat mobil yang masih kelihatan ini jenis plat yang lama, kelihatan ini expirednya ini 2004. Oke. Karena latarnya 2003 ya. Kalau di sini. Dan juga dari segi fashionnya sih, di mana si Sugi ini aku percaya ini memang outfit supir orang keluarga Jawa gini. Memang iya, keluarga gua ada di Semarang dulu supirnya pakaiannya gitu begitu. Ya, kayak gitu ya, betul. Iya. Kita bisa relate. Kalau nggak tuh kayak supir-supir pejabat-pejabat di Jawa gitu. Iya. Kalau lu pernah lihat supir-supir, ya pokoknya orang-orang kaya lah. Sultan-sultan gitu Iya. lah. Oke. Catatan hitam ada nggak? Catatan hitam paling film ini selain jumpscare yang dari Della, ada juga jumpscare unik dari dialognya si Dini. Iya, dari dialog si Din yang wes gitu, yang wes. Wes. Sama seperti itu. Si Dini marah kepada si Erna, kamu bersihin dengan benar kak? Iya, saya bersihin dari awal sampai akhir. Wes! Iya, wes, langsung kita semua kaget beneran anjing, kayak udah gitu di ring habis itu petir. Bang, gua sampai gitu, anjir. Yang nggak suka satu lagi paling ya aku sebagai bukan pembaca trennya aku cukup bingung dengan motif si Ernanya, kenapa dia sampai segitunya mau membebaskan si Della gitu loh. Apakah karena dia memang ini ya, dia saking paniknya dan saking pasrahnya dia bikin keputusan yang salah. Gitu ya. Soal Erna itu berbeda banget dengan di thread. Kalau di thread itu jadi si Srinya ini dia nemuin kuburan di tengah hutan. Kuburan ada nisan kayu. Nah, di nisan kayu itu tulisan namanya Della, Della Atmojo. Iya. Pas digali, kan nggak mungkin tuh di dalam itu badannya Della, Iya. karena kan Della lagi di rumah. Pas digali, ternyata di dalam kuburan itu ada boneka santet. Ada kayak boneka jerami gitu. Nah, boneka jerami itu akhirnya dibawa pulang lah ke rumahnya Della. Nah, sampai rumahnya Della sama si Erna dibuka itu boneka santetnya, talinya. Semenjak boneka santetnya talinya dibuka itu, si Erna ini jadi meninggal, jadi sakit-sakitan terus meninggal karena ternyata santetnya itu terbagi setengah ke badannya Erna yang mengakibatkan Erna ini meninggal, Dellanya jadi setengah sembuh. Kalau di film ini tuh enggak, jadi
di film ini tuh si Erna itu tiba-tiba teriak-teriak, dia ketakutan sendiri karena si supir itu datang mengegali kuburan. Padahal dia ngegali kuburan itu buat ritual. Tetapi sama si Erna tuh di pikirannya dia itu udah kayak buat numbalin mereka bertiga. Kita mau ditumbalin, kamu kan cuma Kliwon juga, kamu cuma Kliwon juga. Kita tuh mau ditumbalin. Akhirnya dia itu saking takutnya dia bikin keputusan salah. Dia mengasumsikan sendiri kalau dia itu mau ditumbalkan. Akhirnya si Della itu dibebaskan sama dia karena dia merasa kayak aku dulu mengabdi kepada Karso, tetapi sekarang aku udah nggak mau mengabdi kepada Karso. Aku udah mau jadi kacung Karso. Nah, dia kan bilang kayak gitu. Jadi kayak gitu. Makanya itu sebenarnya cerita yang cukup berpengaruh harusnya. Tapi gue mau nambahin di sini ada yang bikin gue cukup tertarik juga kepada film ini, yaitu dimana teori-teorinya nih cukup membagongkan ya. Dimana ada si siapa Sanggar Turinya itu kan ada dia nyekik Mbah Karso kan. Terus Mbah Karsonya bilang gini, kamu itu sebenarnya salah satu dari anakku. Bukan Sanggar Gue lupa tuh dialognya, pokoknya dia bilang si Sanggar Turinya ini salah satu dari anaknya dia. Maksudnya menurut gua konotasi anak ini bisa diartikan kayak peliharaan mungkin ya. Nah, bisa jadi Sanggar Turi ini dulunya memang peliharaannya keluarganya si Atmojo. Kalau bisa jadi di ceritanya Sewodino yang di thread. Jadi kalau di thread itu ceritanya gini. Jadi ternyata plot twist-nya adalah dari semua cerita ini, plot twist-nya itu adalah si Mbah Karso ini pelihara 2 jin, suami istri. Terus dia ini ngirim santet ke Kuncoro. Kuncoro ini yang dikirim jin yang laki. Dia kirim santet ke keluarga Kuncoro. Keluarga Kuncoro habis semua nih karena kan keluarga Kuncoro ini udah nggak mau mengabdi lagi nih kepada si Mbak Karso. Abis nih, tinggal punya satu keturunan keluarga si Kuncoro, yaitu si Agung Kuncoro. Dikirimlah santet buat si Agung Kuncoro ini yang laki. Ternyata yang laki ini ditahan sama si Agung Kuncoro karena kan Agung Kuncoro ini juga punya ilmu keluarga gitu. Keluarga Kuncoro ini punya ilmu. Akhirnya si jin cewek yang masih di keluarganya si Mbah Karsa ini, dia ini diduga Sanggar Turi ini. Nah, mungkin. Jadi kayak dia ini akhirnya akan melakukan apapun biar suaminya ini dilepaskan. Makanya dia menyerang ke Della. Ketika Dellanya nanti meninggal, si suaminya ini bakal dilepaskan gitu. Jadi sebenarnya yang jahat itu si Kuncoronya ini. Itulah mengapa si Sanggar Turi akhirnya menyerang si Sabda Kuncoro. Dia bilang, "Mana janjimu?" gitu kan. Nah, mungkin janjinya itu adalah untuk melepaskan kekasihnya mungkin. Iya kan? Iya kan? Lu nggak di terakhirnya dia menyerang si Sabda Kuncoro, dia bilang, "Mana janjimu?" Betul. Kuncoro. Sebenarnya gue tahu kenapa nggak dijelaskan sampai sedetail itu karena film ini tuh emang di-prepare untuk menjadi untuk pembuka dari universe-nya mereka ini. Dan di dalam universe ini bakal ada 7 film anjing. Iya, terus dan ini baru film pertama dari si supirnya sempat mention ilmu santet jamur ireng. Janur ireng. Nah, ini mungkin akan jadi film selanjutnya ya. Ya, gitu. Jadi Easter egg-nya. Pokoknya kalau universe-nya mereka ini tuh gua kesinggung sama anjingnya anjing. Ngejudging gua mulu anjing. Berarti lu dari tadi. Judge me mulu anjing. Jadi emang filmnya ini tuh overall bercerita tentang ada 7 keluarga besar. 7 keluarga besar yang saling menyerang satu sama lain demi kekayaan, dan tiap keluarga itu punya peliharaan. Makanya di akhir kalau di ceritanya di cerita threadnya si Mbak Karsa itu waktu Delanya kesurupan itu, si Delanya tuh dielus-elus kayak lagi ngelus-ngelus peliharaan, ada adegan kayak gitu. Iya, itu di thread kan? Iya, dan lihat nggak tadi ada lukisan Mbak Karsa pegang bayi. Nah, bayi itu juga teorinya kembar. menarik tuh. Kalau di ceritanya itu, kalau di threadnya itu, bayi yang mukanya 2 itu adalah jinnya mereka. Jinnya dia, suami istri gitu. Makanya dia bilang pemaknaannya sebagai anak kan. Si Mbah Karso menganggap si Sanggar Turi ini pemaknaannya anaknya dia. Makanya si Mbah Karso pas bilang kayak gitu, si Sanggar Turinya jadi berhenti nyekek langsung gitu, langsung kayak mukanya kayak tercengang gitu gak sih? Lu ingat gak? Iya betul. Cuman kekhawatiran gue itu adalah mungkin ya kalau misalnya ini kan bakal ada 7 film ya. Iya. Mungkin di film ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu masih menarik. Tapi kayak sampai ke film ke-6 itu gue takutnya akan terasa melelahkan sih. Semoga mereka bisa mempertahankan vibes-nya sama kayak antusiasme kita untuk
untuk gimana caranya biar kita tuh tetap bisa pengen tahu cerita selanjutnya dari dunia ini. Iya, gitu. menurut Karena gua nggak usah ganti PH-nya, nggak usah ganti sutradaranya. ya, entah sutradaranya itu perlu untuk mengembangkan biar lebih gore lagi ataupun kayak kalau misalnya ada banyak sutradara mereka tuh harus sinkron. Nggak bisa saya sutradara yang kedua dengan idealismenya dia aku ingin membuat film sesuai mauku. Ini filmnya universe pasti bakal hancur sih. Kayak gitu sih. Semangat ya buat para sutradara untuk membuka sebuah universe. Menurut gue ini cukup menarik sih. Cukup menarik ya. Overall dari aku ya untuk membuka sebuah universe di mana nanti bakal ada 7 film. Ini adalah pembuka yang cukup menarik dan cukup membuat penasaran untuk mengetahui ada apa di film keduanya. Tuh. Gitu sih menurut gue. Kalau rating, masuk ke rating dari aku masih bisa kasih 7,5. Iya, gue 7 sih, gue 7,5. Aku 7,5 sih. 7 sih. Sebenarnya kayak bisa 8, tetapi sayang banget banyak yang di-cut dari thread aslinya sih. Meskipun itu hal yang bagus biar film itu jadi lebih fresh, tetapi kurang pandai untuk memilah mana yang kira-kira kalau dimasukin serem, mana yang kayak nggak perlu dimasukin nih di filmnya. Ya udah, sekian dulu dari kita. Film Sewudino sedang tayang di bioskop. Kita akan bertemu di film Jin dan Jun dan juga Kanzab. Coba kalian tulis di kolom komentar karena lebih pengen dengerin reviewnya Jin dan Jun dulu atau Apa Kanzab dulu ya. Kita akan nonton besok kok langsung. Iya, jadi kita mau kalian komen Jin dan Jun, mau kalian komen Kanzab, tetap kita milih filmnya. Iya, tapi komen aja udah. Komen aja. Biar rame. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.